المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وصحبه إلى حضرة مجيء علي جدي مجيء عبد الحميد مجيء الرئيسان ومجيء عمنا ومجيء عبد الكريم مجيء بدر الجهل مجيء محفوظ مجيء نواب يمين مشيخ محمد البيض إلى حضرة مشايخنا مشايخنا بمؤسسة الطالب والعلمية مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي مسيد الشيخ محمد جميع من أجازنا من المسلمين رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خبير يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي
يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نبيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصفي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض هوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Alhamdulillah alladzi hadana lil iman wal islam wa karraha ilaina al kufra wal fusuq wal isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin, Perumahan Sarmin Raya Bengkong. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terkhusus jamaah Masjid Al-Amin, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti syukur bil lisan kita kepadanya, yang sungguh hanya karena limpahan karunia-Nya lah kembali di malam hari ini kita bisa bermujalasah bersama mengkaji makna asma-asma'nya Allah yang mulia sekaligus keutamaannya. Semoga Allah ridha pada perkumpulan kita ini. Allah istiqomahkan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang benar-benar membawa barokah, manfaat, juga maslahah baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'il Husna karya beliau Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Malam hari ini pembahasan asma'nya Allah. Kita ulangi sedikit. Al-Qabid, Al-Basit, dan asma-asma sesudahnya. Al-Qabid, Al-Basit, selanjutnya apa? Al-Khafid, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Beliau Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan asma'nya Allah Al-Qabid, Dat yang maha mencabut. Al-Qabid, Dat yang maha menyempitkan. Dan Al-Basit, Dat yang maha melapangkan. Huwa alladzi yaqbidul arwah anil asbah indal mamat. Artinya Allah zat yang maha mencabut nyawa dari semua makhluknya ketika makhluknya mati. Kematian adalah berpisahnya ruh, nyawa dari jasad
atau badan. Al-qabid arti pertama mencabut. Wa yabsutul arwah fil ajsad indal hayah. Allah juga zat yang al-basit, membiarkan. Al-basit itu membiarkan, melepaskan, juga bermakna melapang luaskan. Membiarkan nyawa tetap ada dalam tubuh makhluknya indal haya, ketika masih hidup. Jadi selama Allah tidak qabdu, mencabut nyawa makhluknya, meskipun mungkin hancur seluruh tubuhnya, ya tetap tidak mati. Ada ilmu namanya rawa rontek. Meskipun diputus-putus tubuhnya, bahkan separuh tubuhnya dibuang ke seberang sungai, itu kalau Allah belum qabdu, ya tetap masih hidup, akan bisa menyambung kembali dan hidup kembali. Pernah nyembelih bebek? Siapa yang punya pengalaman nyembelih bebek? Pemula dalam nyembelih bebek itu ketakutan pasti. Karena setelah disembelih itu merasa bahwa ada yang tidak putus. Padahal sebenarnya khulqum wal mari, kerongkongan, jalan makan, minum, dan jalan nafas itu sudah putus. Tapi umumnya bebek itu lama matinya. Kita biarkan terkadang masih terbang kemana-mana, sampai ada yang setengah jam lebih. Nah, meskipun sudah terputus dua urat yang wajib putus, khulqum wal mari, ya, ini letaknya tindih, menindih, atas dan bawah, itu karena Allah belum mencabut nyawanya, ya masih hidup. Hanya bapak saya kalau ngajarin nyembelih bebek, jangan pernah dilepaskan sebelum darahnya tuntas. Nah, itu. Sambil baca doa khusus, pangi nanti. Bapak saya terkenal itu meskipun bebek, kalau yang nggak nyembelih bapak itu nggak marem, ya. Ternyata ada teori dan doa khusus, ya. Nah, kalau nggak berani praktekkan, kok nyembelih bebek nggak ada dalam jasad makhluknya ketika hidup. Al-qabid juga bermakna menyempitkan rizki. Yaqbidus shadaqat minal aghniya. Banyak orang yang tadinya kaya, Allah sempitkan rizkinya. Itu sebab Allah punya asma Al-Qabid. Al-Basit kebalikannya, Allah dat yang maha melapang luaskan rizki liddu'afa, pada hamba-hambanya yang lemah secara rizki ekonomi, mustad'afin. Dalam Al-Quran ada ayat Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah itu zat yang maha melapang luaskan rizki, juga maha menyempitkannya, itu Allah. Siapa yang dilapang luaskan rizki dan disempitkannya? Liman yasha, yang dia kehendaki. Makanya harapan kita tergolong hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah lapang luas rizki. Amin. Nah, cuma terkadang Allah tahu kalau kita dikasih lapang luas rizki itu nggak baik.
sombongnya muncul, ya, bakhilnya muncul. Makanya dalam berdoa itu yang penting kita minta lapang luas rizki, yakin diijabah. Cuma lapang luas rizki yang terucap dari lisan kita itu pasrahkan pada Allah. Versinya Allah bagaimana? Semisal ternyata kita kok sudah minta puluhan tahun lapang luas rizki disempitkan, karena itu yang terbaik bagi kita. Nabi itu mencontohkan dan mengajarkan agar kita selalu minta afiah, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan. Para sahabat pasti mencontoh Nabi. Tapi apa kenyataannya? Nabi disihir kena. Nabi diracun kena. Sampai ada pernyataan beliau, sungguh setelah aku makan daging yang dicampuri racun oleh wanita Yahudi, aku merasakan tulang-tulang punggungku mau putus. Dan sebab itu Rasul semakin drop fisiknya, kesehatannya, dan lewat itu Rasul menghadap Allah. Apa Nabi nggak minta afiat? Minta. Tapi ya sudah, minta sehat, minta selamat, minta sejahtera. Jangan paksakan sehat, selamat, sejahtera itu versi kita. Pasrahkan pada Allah. Karena bisa jadi kalau Allah kasihkan sesuai keinginan kita, nama sehat itu yang nggak ada penyakit, selalu kuat, sombong. Nabi mengingatkan, la khaira fi jasadin la yusqam wa fi malin lam yungqas. Sangat tidak bagus ada orang dikasih tubuh nggak pernah sakit, ada orang dikasih harta nggak pernah kurang, terus bertambah, nggak pernah ditipu orang, nggak pernah berkurang. Lah, Fir'aun ngaku Tuhan ya sebabnya itu, Namrud ngaku Tuhan ya sebabnya itu, Qarun yang dulu santri setianya Nabi Musa akhirnya bangkang ya sebab itu. Harta terus bertambah, tubuh nggak pernah sehat, nggak pernah ya jadi ya sesekali sakit. Mungkin kalau kita sehat itu kita terlalu sombong, merasa menang, kuat, nantang siapapun, nggak ada takut. Kasih Allah sakit, biar didonkan sedikit kesombonganmu. Betul. Apa Sayyiduna Abu Bakar gak minta afiah? Minta tiap hari, karena itu ajaran Rasulullah. Diracun juga kena. Umar gak minta afiah? Minta pasti, terbunuh saat ngimami sholat. Utsman terbunuh saat baca Quran. Ali pasti minta, terbunuh saat ngimami sholat subuh. Sayyidina Husain bin Ali pasti minta, ya Allah afiat, terbunuh dalam peristiwa Karbala. Itulah doa. Pokoknya minta, tapi jangan ikut campur. Allah ngasih apa, dari apa yang kita minta itu terbaik bagi kita. Jangan lalu protes, loh aku tiap hari minta sehat dalam sujudku loh, itu tengah malam sepertiga malam terakhir kok ya sakit terus. Karena kamu mandangnya afiah versi kamu. Pasrahkan. Allah mungkin nggak ngasih sehat zahir kita, tapi Allah ngasih sehat batiniah kita. Ibadah, semangat, ya, hati selalu ingat Allah, hati yang tadinya berani
nggak ada takut sama Allah, hati yang dulunya sombong. Kita minta afiah, Allah kasih yang lain karena itu yang terbaik bagi, paham ya? Jangan lalu katanya suruh doa, Allah janji ijabah, aku minta sugih kaya kok yang melarat kan? Dapuramu tiga sugih ya sombong nanti kan? Paham ya? Nggak dikasih kaya tapi kita tawadhu. Paham sampai di sini? Nabi minta afiah pasti ngajarin doa kok agar kita minta pagi sore, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nabi disihir kena sampai turun surah Al-Falaq An-Nas. Sababun nuzulnya apa? Nabi disantet itu kena loh. Nabi loh ini dekat dengan malaikat Jibril. Nabi diracun, kena efek buruknya racun. Ini ilmu doa ya. Kita doa saja itu sudah ibadah, harus bersyukur. Jangan lalu kita hentikan doa kita karena kita merasa doa kita belum diijabah. Minta terus kaya, tapi jangan kaya versi kita gitu. Kita itu kan kalau kaya yang ada dalam pikiran kita duit banyak, rumah mewah, anak buah banyak. Ya karena itu Allah tahu kalau orang seperti kita dikasih kaya sombong, kadang nggak kaya sombongnya, naudzubillah. Ada orang buruk tapi ada orang yang lebih buruk dari orang buruk itu. Apa itu? Orang sombong itu buruk. Tapi kalau ada orang sudah miskin, lemah, tua, sombong, nah itu lebih buruk. Kaya sombong, buruk, tapi ya agak wajar loh dia kaya kok. Dia masih muda kuat, tapi tetap itu, paham ya? Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah dan yang maha melapang luaskan rizki dan juga menyempitkannya pada siapapun yang dikehendakinya. Makanya kita boleh minta, tapi itu tadi minta lapang luas rizki nggak apa-apa, tapi sudah pasrahkan sama Allah pasti diijabah. Cuma lapang luas rizki yang terbaik untuk kita itu bentuknya apa? Pasrahkan sama Allah. Ternyata kok sampai mati tetap miskin, ya sudah karena itu yang terbaik bagi kita. Dibalik kalau kita ngaji hikam ya, al-man'unya Allah. Di balik Allah nggak ngasih sesuatu yang kita inginkan, itu Allah sebenarnya ngasih sesuatu yang jauh lebih besar, lebih utama dibanding sesuatu yang kita inginkan. Contoh itu tadi, Allah mah nggak kasih rezeki kita banyak, harta kita banyak, tapi Allah kasih nikmat batiniah. Gak ada malas beribadah, istiqomah jamaahnya, istiqomah sholat sunnahnya, zikir-zikirnya, ya. Jadi jangan pernah menghentikan doa kita sebab kita merasa lama doa kok nggak dikasih. Sebenarnya sudah dikasih, tapi kamu nggak merasakannya. Anakmu pada nurut, loh itu loh. Allah kasih itu lebih baik untukmu daripada kamu dikasih harta anakmu bejicat kabeh. Anakmu pada nggak nurut. Makanya orang yang sekarang sedang Allah kasih anugerah lapang luas rezeki, jangan sombong. Sewaktu-waktu Allah Al-Qabid menampilkan sifatnya yang mencabut, menghilangkan, menyempitkan rizki, habis kamu. Mana harta yang kamu sombongkan? Allah dalam hitungan detik, ya,
banyak hikmah adanya bencana ya. Banyak orang-orang kaya hanya down dalam hitungan detik habis hartanya. Sombong. Hartamu itu mampu kamu gendoli hartamu dan tidak akan lepas darimu. Bisa. Oh ya? Jadi itulah arti ya besutu wa yaqdirulah wa yaqbidu. Allah Maha menyempitkan rizki juga melapang luaskan rizki. Allah Maha mencabut nyawa juga membiarkan nyawa itu ada. Al-Qabid Al-Basit. Terkadang diriwayatkan para sahabat, ini para sahabat loh yang hidup di zaman Rasul, yang menyaksikan kemujizatan Rasul, terkadang juga mengalami futur, lemah hatinya, imannya, nggak semangat ibadahnya, dan Nabi lihat itu. Dan itu pertanda bahwa siapapun yang dikehendaki Allah dicabut semangat ibadahnya, dikurangi kuat imannya, meskipun itu para sahabat ya tetap futur, lemah, bosan ibadah. Yang tadinya aktif jamaah mungkin tiba-tiba futur, mengalami futur. Itu diantara fungsi Allah Al-Qabid, mencabut semangat ibadah dari hati para hambanya. Dan sebaliknya ada yang preman, bajingan, tengik, tiap malam mabuk karena Allah kehendaki entah kebaikan apa yang dilakukannya. Al-Basit, Allah lapangkan hatinya, Allah isi nur, hidayah, cahaya petunjuknya sehingga taubat dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Ini makna Al-Qabid Al-Basit. Apa keutamaannya? Qabid sudah keutamaannya ya. Man dzakarahu ahli dzikir ya Qabid ya Qabid ya Qabid qulaba alaihil jalal wal haibah, maka dia akan punya wibawa yang luar biasa. Wibawa itu mahabbah dan haibah. Jadi ya kita senang tapi kita segan. Nah ada orang yang kita hanya senang tapi kita nggak segan. Betul ya? Coba kita melihat wajah guru-guru kita yang mulia, Masya Allah. Kita selalu kangen tapi kita segan. Mau canda berlebih nggak berani. Itulah wibawa. Ahli zikir ya Qabid ya Qabid, Allah akan anugerahkan itu. Wala yatiqu ahadun mujalasatuhu, dan ketika sedang marah nggak ada yang mampu memandangnya. Nabi itu kalau sedang marah, marahnya karena Allah, nggak ada yang mampu berdiri di depannya, lemes semuanya. Marah yang karena keagungan Allah dihinakan, agamanya Allah dilecehkan. Bukan marah karena beliau difitnah, dicaci maki, bahkan sholat dilempar kotoran onta, bukan karena itu. Tapi marah ketika Allah dihinakan, agamanya Allah dilecehkan. Itu kalau sedang marah, walam yakun ahadun li ghadabi, gak ada satupun orang yang mampu berdiri di depannya sebab marahnya Rasulullah. Dia punya guru Mbah Maksum itu wibawanya luar biasa. Dengar
bakia beliau saja santri lari terbirit-birit. Sedang canda cekakaan beliau dah lari takut terbirit-birit. Itu Bayi Masum Johari. Wa huwa min adhkari Israil alaihi salam, dan Al-Qabit ini dikiranya malaikat Israil. Tugasnya apa? Nyabut nyawa. Wa amma ismu ta'ala Basit, adapun asma Allah Al-Basit, yang maha melapang luaskan rizki, yang maha membiarkan nyawa tetap ada dalam jasad makhluknya, yang maha melapangkan hati yang sempit jauh dari nur hidayahnya Allah. Itu keutamaannya, kata Syekh Ali Al-Buni, fala yadkuruhu khaifun illa aman. Orang yang sedang ketakutan, mungkin diancam oleh musuhnya, dia banyak membaca ya Basit, ya Basit, ya Basit, aman dari ancaman musuhnya. Rasa takut hilang. Wala hazinun illa sarra, mungkin kita sedang sedih, entah kenapa, nggak tahu masalahnya, sedih, hati ini bersedih terus. Baca ya Basit, ya Basit, ya Basit, Allah akan hilangkan kesedihan kita. Wasarra, dan Allah ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan. Wa man naqashahu ala khatam, wa man naqashahu ala khatim, siapa yang ngukir al-basit di atas cincin selain cincin emas ya. Nah, ini ada ahlinya sendiri. Fisaatil ulami yaumil jumu'ah, jam 1 malam. Kalau sudah jam 1, hitungan kalender Syamsiah sudah pagi, kalau Hijriah masih malam, jam 1 malam. Wa hamalahu, lalu dibawa, tulis di cincin, dibawa, tulis apa? Al-Basit, diukir di sana. Kasura farhuhu wa sururuhu wa ahabbahu kullu man ro'ah. Masya Allah. Maka Allah akan terus bahagiakan hatinya, senang, punya duit gak punya duit itu senang aja. Dan wa kullu man ro'ahu ahabbah, siapapun yang mandangnya cintrong, cinta. Gak perlu pasang susuk ya, gak perlu belajar ilmu pelet, semar mesem, jaran goyang. Cukup datang ke ahli hikmah, minta dibuatkan cincin, lalu tertuliskan di cincin itu apa? Al-Basit. Ya, kita jangan mencoba-coba karena kita bukan ahlinya, nanti malah salah kedaden. Maunya dengan cincin itu orang semua cinta, malah sebaliknya benci pada dia. Ada ahlinya. Ada ahlinya. Wa idza talahu sahibu halah, orang yang sedang Allah coba sempit rizki, lalu dia perbanyak zikir ya Basit, ya Basit, ya Allah, Engkau zat yang maha melapang luas rizki pada siapapun yang Engkau kehendaki. Harapan kita, aku mudah-mudahan tergolong hamba-Mu yang Kau kehendaki. Ya Basit, ya Basit, ya Basit, basatullahu rizqah wa ahya qalbah bil ma'arif. Allah akan ganti keadaannya yang tadinya sempit rizki menjadi lapang luas rizki. Wa huwa min adhkari Israfil alaihissalam, dan asma Allah Al-Basit itu dikiranya malaikat Israfil alaihissalam.
Malaikat yang tugasnya apa? Meniup sangkakala. Dikirannya ya basit, ya basit, ya basit, ya basit. Wa yasluku dzakiran liman kana ismuhu Mahmud. Yang namanya Mahmud, ada yang namanya Mahmud? Yang namanya Mahmud, dikiran yang tepat untuknya ini. Ya basit, ya basit, ya basit, ya basit, ya basit. Man dawama ala dzikrihi saulat ruhu wa basatu alaihi rizqu. Ahli dzikir ya basit, saat nyawanya keluar nanti Allah mudahkan keluarnya. Dan Allah akan selalu melapang luaskan rizkinya. Amin Allahumma. Nah, silakan diamalkan ya. Ya basit, ya basit, ya basit. Berikutnya asma Allah Al-Khafid, Ar-Rafi. Al-Khafid, Allah zat yang maha merendahkan makhluknya yang mungkin dia mulia sebab hartanya, sebab jabatannya. Ar-Rafi, kebalikan dari Al-Khafid, Allah zat yang maha mengangkat, meninggikan makhluknya, hambanya. Walladzi yahfadul kuffar bil isqa. Al-Khafid, dialah Allah yang telah merendahkan orang-orang kafir dengan kecelakaan. Orang kafir meskipun mungkin di dunianya mulia, nampak bahagia, lalu sampai mati tetap kafir, Allah akan hinakan dan Allah akan celakakan. Orang mati kafir celaka. Sebab innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang mati kafir. Jadi yang dimaksud sungguh orang-orang yang kafir itu mati kafir. Dari ahlul kitab, dari musyrikin. Kelak hukum yang berlaku padanya fi nari jahannam khalidina fiha. Selamanya berada di neraka jahanam. Enggak bisa pindah ke surga. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir sampai matinya kafir itu syarrul bariyah. Naudzubillah. Manusia makhluk yang terburuk. Makhluk yang terburuk. Kita ini sebenarnya ya kalau mau jujur kafir juga, tapi bukan kafir akidah. Kafir nikmat. Allah kasih sehat yang luar biasa, males sholat. Allah kasih sehat yang luar biasa, rumahnya nggak jauh dari masjid, masya Allah, nggak pernah ke masjid, berat. Itu sebagian ulama mengatakan memang sehat fisiknya, tapi sejatinya dia stroke. Orang stroke kan nggak bisa jalan ya, stroke imannya, stroke iman. Allah merendahkan orang-orang kafir dengan kebinasaan dan kecelakaan. Wa yarfa'ul mu'minin bil is'ad. Allah mengangkat, meninggikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan. Yang penting mati iman, bahagia, surga. Masalah transit di neraka apa tidak, itu urusan lain. Pokoknya yang penting mati iman, surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman, artinya mati iman. Imannya itu dibawa sampai mati, bukan kok
di tengah perjalanan hidupnya imannya lepas, enggak mati iman. Wa amilus sholihat, dan saat hidup dia ahli amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, merekalah kata Allah manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka dari Allah surga Aden, yang digambarkan indahnya surga. Di bawah surga ada air sungai yang mengalir jernih selamanya di sana, bukan hanya 1-2 tahun, selamanya. Radhiyallahu anhu wa radhu'an, Allah ridho padanya dan mereka pun ridho. Bagaimana enggak ridho dikasih surga? Kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan terbersit dalam hati dan pikiran pun belum pernah. Masya Allah. Kekuatan laki-laki surga itu seperti kekuatannya 1000 laki-laki yang perkasa. Tingginya penduduk surga itu sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam, 60 dhira', 30 meter. 30 meter. Jadi kalau ada cerita riwayat, terkadang sehari laki-laki surga itu mohon maaf bisa melakukan hubungan suami istri 1000 kali. Ya, jangan gambarannya itu laki-lakinya seperti kita, kecil-kecil begini, tingginya 30 meter. Wah. Itu loh. Nah, kalau gambaran apa kuat itu loh, tingginya 30 meter. Ono aneh ya apa? Jangan gambarkan seperti kita, pendek-pendek paling 160 meter, 30 meter. Umurnya seumur Nabi Isa ketika diangkat ke langit 33 meter. Kekuatannya 1000 kali kekuatan laki-laki yang perkasa, sehingga nggak perlu irek di sana, udah kuat surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Amin Allahumma. Yang penting iman. Kita pun nggak mampu jaga iman, Bapak Ibu. Yang bisa jaga iman kita Allah. Kalau kita sadar yang bisa jaga iman kita Allah, ya minta. Jangan sombong, merasa banyak amal, banyak sedekah, banyak bantu orang, ahli jamaah, ahli majlis, lalu kita nggak minta. Ini sombong, ujub dengan amalnya, terus minta surga, minta husnul khatimah, dijaga iman kita oleh Allah, karena dialah satu-satunya zat yang bisa menjaga iman sampai kita menghadapnya. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Man qala la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang yang mati iman, akhir kalamnya berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, iman dia. Ini hadis sahih, Nabi garansi pasti masuk surga. Wa in zana, meskipun mungkin dalam kehidupannya dia pernah zina. Wa in saroko, juga dia pernah nyuri, yang penting mati iman, surga. Cuma apakah mampir dulu di neraka atau tidak? Ya tergantung. Kalau saat mati sudah nggak punya dosa, ya nggak perlu mampir neraka. Bahkan dihisab pun nggak perlu. Apa yang mau dihisab? Sudah ditobati semua dosanya.
Mudah-mudahan Allah mampukan kita ahli taubat dan terus menjaga taubat kita, ahli iman, dan Allah semoga terus menjaga iman kita sampai kita menghadapnya sehingga kita layak kelak di akhirat min ahlil jannah, tergolong hamba-hamba yang dimasukkan dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma. Yarfa'u awliya'ahu bitakrib. Allah Ar-Rafi, dat yang mengangkat para kekasihnya secara khusus para walinya, dan tidak ada wali kecuali mereka ulama. Kekasihnya secara umum hamba yang beriman. Allahu waliyul mu'minin, Allah kekasihnya hamba-hamba yang beriman. Allah angkat derajatnya hamba-hamba yang beriman bitakrib, dengan selalu dekat akan rahmatnya. Hamba yang beriman itu dekat dengan rahmatnya Allah. Wa yafadu a'da'ahu bil ib'ad, dan Allah akan merendahkan musuh-musuhnya bil ib'ad, dengan menjauhkan musuh-musuhnya itu dari rahmatnya Allah, dari kebaikan-kebaikannya Allah. Ini arti al-khafid ar-rafi, zat yang maha merendahkan siapapun yang dikehendakinya, di antaranya orang-orang kafir dengan kecelakaan, di antaranya musuh-musuhnya dengan jauh dari rahmatnya. Ar-Rafi, zat yang maha mengangkat, meninggikan hamba yang beriman, ditinggikan, diangkat dengan kebahagiaan, dan Allah meninggikan kekasihnya bitakrib, dengan selalu dekat akan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian kita tergolong hamba-hamba yang diangkat oleh Allah, derajat kita di sisi Allah diangkat, dan diangkat dengan kebaikan-kebaikan serta rahmat dan kasih sayangnya Allah. Amin amin Allahumma amin. Di antara keutamaan asma'nya Allah Al-Khafid, wa amma ismuhu ta'ala khafid. Adapun keutamaan asma'nya Allah khafid, zat yang maha merendahkan. Yasluhu lid-du'a 'alal fajir, bagus untuk mendoakan saudara kita, anak-anak kita, sahabat kita yang sedang ahli maksiat. Awali doa kita dengan membaca ya khafid. Duh Allah, zat yang maha merendahkan, dan ahli maksiat ini memusuhi kita, rendahkan mereka yang memusuhi kita, karena bawaan orang ahli maksiat itu yang gak seneng pada orang yang ahli taat. Itu sejarah yang berulang mulai zamannya Nabi Adam. Nabi Yusuf ketika dibawa ke hutan oleh 10 saudaranya, disiksa di sana, mau dibunuh dengan polosnya. Apa salahku wahai kakak-kakakku? Mengapa kalian tega menyiksaku? Apa salahku? Yahuda tegas mengatakan, kamu tidak ada salah. Cuma terlalu banyak nikmatnya Allah yang Allah berikan padamu sehingga membuat kami semua iri. Tegas itu jawabannya. Makanya Nabi katakan, inna kulladzi na'im hasud. Orang itu kalau dapat nikmat banyak yang hasud. Tuh, kita ini kan maunya dapat nikmat dan semuanya nggak ada yang hasud. Ya nggak bisa, bawaan orang dapat nikmat itu pasti ada yang hasud.
Nah, kalau ada orang kok tidak ada satu pun yang hasut, berarti nggak dapat nikmat tuh. Orang biasa itu, bukan orang istimewa. Jangan dikira kekasihnya Allah, bahkan para nabi Allah itu nggak dapat ujian dari Allah. Ujiannya lebih besar. Semakin dekat dengan Allah, ujiannya lebih besar. Summal amsal fal amsal. Nabi ujiannya jauh lebih besar dibanding wali. Wali jauh lebih besar dibanding ulama. Ulama jauh lebih besar dibanding orang awam. Terus yang dikira. Jadi dengan polosnya itu, apa salahku wahai kakak-kakakku, tega kalian nyiksaku seperti ini. Kamu gak punya salah wahai Yusuf, terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kamu sehingga kami iri padamu. Iri itu saudara kandung, meskipun beda ibu. Nama ibunya Yusuf itu Rahil, sudah meninggal ketika Yusuf dan Benyamin. Saudaranya 10 itu, yang saudara kandung Yusuf itu dengan Benyamin. Masya Allah. Nah itu. Jadi kalau ada orang hasad kita, ya kita harus berarti Allah kasih nikmat pada kita. Ringan diucapkan, berat diamalkan. Maunya kita itu ya nikmat semua orang, gak ada yang karepmu. Allah kendak lain. Li'anna kulladzi na'im, kata Nabi, karena setiap orang yang dapat nikmat maksud, pasti dihasuti, pasti. Manusia pertama yang hasud siapa? Qabil. Mengapa Qabil hasud pada Habil? Habil kasih nikmat. Nikmatnya apa? Korbannya diterima, Qabil nggak diterima. Nah, kita pun pasti begitu. Allah kasih nikmat kita, apapun nikmat itu pasti ada saja yang hasud. Jadi mestinya kalau kita ini ahli tauhid, senyum mestinya. Tapi kita kan nggak, salahku apa sih? Kok merasa nggak ada salah sama dia, tiba-tiba dia selalu memfitnah aku, kan begitu kalau kita. Betul. Tapi kalau ahli tauhid semua dikembalikan kepada Allah, ya senyum. Oh, berarti nikmat dia yang Allah berikan dengan nikmat yang Allah berikan padaku jauh lebih banyak aku. Sanggup? Bu? Sanggup? Berat lah ini. Saya aja belum tentu sanggup. Saya sering bertanya-tanya kok, kenapa sih si fulan itu kok tiba-tiba benci sama saya? Nah, mestinya itu nggak perlu ada pertanyaan, tapi kembalikan pada Allah. Nggak perlu cari tahu. Semuanya Allah kehendaki, pasti ada hikmah di balik itu semua. Mungkin lebih baik kamu nggak dekat lagi dengan dia di antara hikmahnya. Jadi nggak perlu cari tahu. Kita kan selalu cari tahu kuipu apa ya masalahnya ya. Coba sesekali ngobrol, kenapa sih kamu kok benci kepada si fulan? Semacam-macam. Ahli tauhid ya, tak perlu cari tahu, tapi kembalikan pada Allah. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Kamu punya kehendak, semua orang mencintai kita, betul. Saya juga punya kehendak, gak ada yang hasut sama kita, benci sama kita. Tapi Allah dat yang maha punya kehendak. Dan kehendak Allah itu lebih baik daripada kehendak kita. Tahu ya, Pak Ji? Jadi kalau dihasut itu bawaan nikmat pasti ada. Jangankan kita, Nabi yang begitu sempurna zahiran wa batinan, sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya, sempurna semuanya saja, banyak yang hasud. Kenapa? Allah kasih banyak nikmat kepada beliau. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami Allah telah menganugerahkan padamu wahai Muhammad al-Kautsar,
Di antara maknanya kenikmatan yang sangat banyak. Fisikmu terbagus, akhlakmu termulia, kecerdasanmu tertinggi, belum kenabian dan kerasulanmu serta nikmat-nikmat yang lain. Banyak yang hasud, apalagi kita. Ya jadi itu tadi. Cuma itu tadi kita belum mampu seperti orang-orang yang ahli tauhid selalu dikembalikan kepada Allah. Kita masih suka kepo, kita masih suka salahku apa sih, kok tega banget dia memfitnah aku. Nggak perlu itu, nggak perlu. Sanggup? Saya belum sanggup. Masih latihan, nyambungkan kepada Allah. Semua yang kita alami itu datang dari Allah, pasrah, pasti Allah punya niat yang baik kepada kita. Mudah-mudahan dimampukan dimampukan selalu mengembalikan perkara kita, entah itu kebaikan maupun keburukan, kepada Allah. Amin Allahumma. Wa amma ismu hafid, diantaranya lagi wa qutiyada birul zalim yaqra'u wajadahu majruban fismil zalim fi jawfil lail yahsulu halaku. Kalau punya musuh orang yang memang selalu zalim pada kita, minta agar dirusak, dibinasakan oleh Allah musuh-musuh kita. Lerboyo itu setiap habis Jumat, tapi belum kita praktekkan. Takut nanti yang musuhi kita seperti musuhi lerboyo, hancur. Itu Mbak Anwar jam 11 datang, tawasul, terus sholat 4 rakaat, sholawat nariyah, terus sholawat sallallahu alaihi Muhammad 5.000 kali, terus khutbah ngimami, terus zikir di makbaroh. Itu istiqomahnya beliau sampai sekarang. Khatib yang datangnya paling awal dan pulangnya paling akhir di Anwar Mansur. Kalau rata-rata khatib datangnya paling akhir, pulangnya paling. Jadi beliau setelah ngimami baca Fatihah 7 kali dan seterusnya, doa, langsung ke makbaroh, tahlil, istighosah. Nanti dalil ditutup dengan Maulaya sholli wa, seperti kita. Cuma ada satu nadum Jaljalut yang itu belum kita praktekkan. Sebab takut orang yang musuh kita hancur sebagaimana mereka yang musuh Lirboyo Naruddu bikal ada'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Sampai sekarang itu. Dan itu dulu doa yang diajarkan Hadratus Syekh di zaman Belanda penjajahan. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin. Naruddu, kami tolak semua musuh-musuhku dari segala arah. Karena kita nggak tahu yang memusuhi kita, bisa jadi orang yang zahirnya baik sama kita, Masya Allah jahatnya luar biasa pada kita. Betul ya Bu ya? Saya nggak tahu, bisa jadi ibu-ibu ini kayaknya baik tapi hatinya jahat sama saya. Begitu juga sebaliknya. Wabil ismi, dengan keagungan asma Allah, narmihim, kami hancurkan mereka yang memusuhi kami, minal bu'di bisyatat, dari kejauhan saja, secara batin saja, bisyatat, dengan kehancuran yang nyata. Hanya sejarah Lirboyo, siapapun yang memusuhi akan hancur dengan sendirinya. Naruddu bikal a'da'a min, itu dibaca itu tiap hari Jumat. Setelah Maulaya Sol wal Habib ya Rabbi bil Mustafa ya Arhamar Rahimin, ditutup dengan naruddu bikal ada'a min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Nanti kita praktekkan lah ya.
Masya Allah. Wa amma ismu ta'ala Rafi. Asma'nya Allah ya Rafi, zat yang maha meninggikan. Man aksara min dzikrihi, siapa yang ahli berzikir ya Rafi'u. Yang 9 ya. Nah ini terakhir. Fatahallahu alaihi wa rafa'a qadrahu wa dzakarahu wa in kana sahiba suluk fatahallaqa bi alhamul adl fi harakatihi wa sakanatihi. Allah akan tinggikan derajatnya. Dalam pandangan manusia dia mulia. Ahli asma membaca zikir ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi. Ini Bapak Ibu asma Allah yang kita kaji malam hari ini. 1 Al-Qabid, 2 Al-Basit, 3 Al-Rafi, Al-Khafid, 3 Al-Rafi. Yang selanjutnya Al-Mu'izz, Al-Mudil. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan istiqomah, ilmunya manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Cukup Ibu Haji ya? Ada pertanyaan? Sepinter kabeh. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah, husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Rabb wa atif alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alimallah wa zinata ma 'alimallah wa milla ma 'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad
الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلى الله وسلم وبارك عليه